Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassallallahu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tashfina biha minal amrad wa tujammilna bil afwi wal afiyah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Wa'atina al-khaira wa dafa'anna syarra wa najjina washfina ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada hari ini masih kita bersama-sama belajar tentang fikih wanita, khususnya di dalam kitab Fatawa wa Ahkamul Mar'atul Islam li Syekh Dr. Syauqi Alam Mufti Diyar al-Misriyah. Pada pembahasan kali ini masih tetap dalam pembahasan bab pernikahan, khususnya yang berkaitan dengan wanita. Ya, sebelum memulai pelajaran kita hari ini, mari bersama-sama membaca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma lillahi ta'ala wa liizalatil jahli wa iyya'iddin. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Ya, jadi pada hari ini insyaallah kita akan membahas tentang hukmu tazwijit thayyibil ghaibah an majlisil aqdi. Bagaimana hukumnya menikahkan seorang wanita yang sudah janda, ya, tetapi dia tidak hadir di majelis akad pernikahan tersebut. Ya, bisa dipahami sampai di sini. Ya, kita mengulas sedikit pembahasan tentang pernikahan, bahwasanya pernikahan itu bisa sah dengan adanya wali dan juga adanya saksi, yang mana walinya itu harus memenuhi beberapa syarat, yaitu seperti beragama Islam, baligh, akil, merdeka, kemudian dia seorang laki-laki, ya. Kemudian dari dari persyaratan tersebut juga ada rukun dari pernikahan, yang mana rukun dari pernikahan adanya mempelai pria, mempelai wanita, adanya wali, adanya dua orang saksi pernikahan, ya. Bisa dipahami sampai di sini. Kemudian kemarin pada pembahasan sebelumnya, beberapa pertemuan sebelumnya, kita telah membahas tentang zawjut thayyib, bagaimana hukumnya seorang wanita yang sudah janda dinikahkan, misalkan bukan secara paksa atau karena kesepakatan keluarga, akhirnya keluarga menikahkan si perempuan janda ini dengan seorang laki-laki, yang mana perempuan atau janda tersebut tidak meridhoinya atau tidak tidak menyetujuinya, ya, bahwa di hukum sebelumnya adalah seorang wanita yang telah berakal, yang telah balik dan dewasa, kemudian dia mempunyai status janda pula, kata dia waliyah nafsiha, maka dia mempunyai kekuasaan wali atau dia berhak atas dirinya sendiri daripada walinya itu sendiri. At-thayyib ahaqqu bi nafsiha min waliha, ya. Jadi seorang yang telah menjadi janda, dia berhak atas dirinya daripada walinya itu sendiri. Khususnya di dalam Qanun Masar atau di dalam undang-undang negara Mesir, memang ketika wanita yang sudah ketika wanita yang sudah janda, dia boleh menikahkan dirinya sendiri tanpa wali. Itu mengacu kepada mazhab Abu Hanifah, yang mana pernikahan itu adanya ijab qabul dan adanya dua orang saksi, gitu, ya. Nah, kemudian tetapi di dalam mazhab Imam Syafi'i sendiri tidak sah jika tidak ada wali nikahnya, dan juga nanti akan berakibat ketika tidak ada wali nikah, berarti tidak ada keluarga yang menghadiri. Ketika tidak ada orang-orang terdekat yang menghadiri, maka akan mengakibatkan kepada hubungan sosial al-ijtimai, gitu kan, nanti akan
banyak sekali permasalahan karena tidak ada, misalkan ketika nanti sudah berkeluarga dia hamil, dan karena tidak ada orang yang mengetahui tentang pernikahannya, tidak ada keluarga dan kerabat yang mengetahui, akan terjadi masalah, tidak ada yang membantunya dan sebagainya, tidak diridhoi dan akan menjadi hukuman masyarakat itu sendiri. Maka lebih baiknya seseorang ataupun seorang janda pun, kalau di dalam ilmu syar'i harus ada walinya. Bisa dipahami sampai di sini ya. Nah, kemudian sekarang bagaimana hukumnya tazwijut thayyib al-ghaiba an majlisil aqdi, yaitu halian aqidu zawjul mar'ah balik thayyib syara'an wa hiya ghaiba an majlisil aqdi bi baladin ba'id wa yaqbidu mahraha min wakil wa qa'al wathiqah wa qabdal mahar duna wakalah bil aqdi abil qabdi anha. Jadi apakah akadnya terjadi atau terlaksanakan gitu ya di dalam pernikahan seorang wanita yang sudah dewasa ya, tapi dia sudah berstatus janda secara syariat gitu, dan kemudian wanita tersebut tidak hadir di majelis akad tersebut karena dia berada di negara, misalkan yang menikah ini orang Mesir tapi dia wanita tersebut sedang tinggal di Inggris dan sebagainya ya. Wa yaqbidu mahraha min wakil wa qa'al wathiqah, kemudian dia mendapatkan maharnya itu dari wakil yang hanya menandatangani dokumen tersebut tanpa ada status perwakilan atau perwalian dari si wanita ini tersebut. Maka al-jawab aqdus wajil mas'ul anhu, akad yang bertanggung jawab di sini nau'un min anwa'iz wajil mauquf, maka pernikahannya termasuk kepada pernikahan al-mauquf yang ditangguhkan. Nah, ditangguhan itu maksudnya kenapa? Karena ada seseorang yang mengambil andil di dalam pernikahan tersebut, tetapi orang tersebut tidak mempunyai hak atau melakukan sesuatu milik hak orang lain tanpa seizinnya gitu ya. Walladzi yubashiruhu man laysat lahu wilayah syar'iyyah, atau yang melakukan hal tersebut atau melakukan akad tersebut orang yang tidak mempunyai wilayah syar'iyah, perwalian secara syariat, yang fidubiha akaduhu, yang bisa menyebabkan terlaksananya akad tersebut dan menjadikan al-athar akad tersebut ada. Wa in kanat lahu ahliyah, meskipun orang tersebut mempunyai kecakapan atau dia balik dewasa akhir, tetapi dia tidak mempunyai wilayah syariah atau perwalian secara syariat, maka dalam fikih madhab Hanafi ya, barang siapa yang mengakadkan atau melaksanakan akad milik hak orang lain min ghairi wilayatin tamah ya, tanpa dia mempunyai perwalian yang yang secara sempurna, karena kan syarat menjadi wali dari pernikahan itu ada wali nasab, yaitu seperti ayah, kakek, dan apabila tidak ada maka kepada saudara terdekat dulu seperti saudara laki-laki dari ayahnya atau pamannya ya, dan harus laki-laki dan sebagainya. Adapun ketika wali hakim atau wali itu termasuk kepada wali di pengadilan ataupun di KUA yang mengurusi pernikahan. Nah, jika selain itu dan dia hanya menandatangani dokumen dan dia bukan perwalian langsung dari wanita tersebut gitu ya, maka hukumnya ini mauquf atau terhenti atau ditangguhkan terhadap ijazatul ma'qud alaih, terhadap persetujuan dari wanita tersebut ya. Misalkan wanita tersebut mungkin sudah hidup sebatang kara atau sebagaimana, kemudian dia sudah status janda juga dan ingin menikah, tetapi pernikahannya tersebut perwaliannya itu misalkan hanya dengan izin dari si calon suami tersebut atau wanita tersebut tidak mengetahui status perwalian orang yang menandatangani dokumen tersebut yang mendapatkan mahar dan sebagainya gitu ya, maka pernikahannya mauquf wala yatarattab atharuz zaujiyah. Jadi tidak sah juga, ada hak-hak pernikahan di dalamnya itu ya, dan tidak boleh juga berarti suami dan istrinya itu ad-dukhul atau bercampur ya. Dan juga kalau misalkan salah satu di antara keduanya meninggal, maka tidak berhak salah satunya mendapatkan warisannya gitu ya.
faida ajazahu man lahul ijazah. Nah, kecuali kalau misalkan si perempuan tadi memberikan izin atau ada walinya yang memberikan izin kepada orang yang menandatangani dokumen tanpa adanya hak kewalian daripada orang yang menandatangani dokumen atau menandatangani ketika ijab kabul tersebut, maka hak-hak dan kewajiban dalam pernikahan bisa terpenuhi. Wa in lam tujizhu hiya aw wakilahu batal. Tapi jika perempuan ini tidak mengizinkan atau tidak memberikan izin kepada orang yang memberikan atau menandatangani dokumen ya ketika mendapatkan mahar ketika di dalam ijab kabul, karena perempuan itu tidak hadir di majelis akad, maka tidak sah. Wa hadha huwa hukmu zawj alladhi yajrihi man laisa biwakil al-fuduli syar'an. Ya, itu adalah hukum pernikahan seseorang yang mana wakilnya itu bukan perwakilan resmi, atau misalkan hanya orang yang dianggap oleh calon suami itu terpercaya atau sebagainya, bukan wali nasab atau bukan wali hukum yang menurut pengadilan atau hakim dan sebagainya. Amma maudu'u tawqi'i syasin 'alal wathiqah kawakil, ya. Kemudian bagaimana kalau si laki-laki tersebut, misalkan seseorang tersebut dia menandatangani dokumen, misalkan di dalam pernikahan tersebut ada dokumen yang ditandatangani, kemudian si wanita itu tidak ada dan dia mengaku sebagai wakil dari wanita tersebut, ternyata dia bukan wakilnya, misalkan hanya kerabat dekat dari laki-laki yang akan menikahi perempuan tersebut, fahadha in sahha yarji'u fihi ila jatil qada'iyyah al-mukhtassah, maka itu bisa diputuskan kepada pihak yang lebih bertanggung jawab atau yang lebih mengetahui, seperti kepada pengadilan atau kepada kantor urusan agama di tempatnya masing-masing. Bisa dipahami sampai di sini ya. Jadi ketika seseorang itu mengambil hak orang lain di dalam melakukan akad gitu ya tanpa seizinnya, maka dinamakan dengan al-fuduli, dan itu hukumnya mauquf atau ditangguhkan sampai orang yang bersangkutan itu dia mengizinkan atau menerima pernyataan daripada orang yang mengaku untuk mewakilkan tersebut. Bisa difahami sampai di sini ya. Ya, jadi asar atau misalkan haknya setelah pernikahan tersebut tidak terjadi kecuali dengan izin wanita tersebut, maka dia boleh. Jadi akadnya tetap sah, tetapi al-athar al-zawjiyahnya tidak sah kecuali dengan ida ajazathu, atau ketika si wanita atau wakil yang resminya mengizinkannya. Seperti itu ya, bisa difahami sampai di sini. Mungkin untuk pembahasan kali ini hanya cukup satu pembahasan ini. Jazakumullah khair ala husnul ihtimam. Nafa'anallahu bi'ulumi masyayikhina fid dharaini. Amin. Jangan lupa untuk mengumpulkan catatannya pada malam hari ini ya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya haturkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.